آله وصحبه ومن والاه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah Isya Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita dapat meningkatkan dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menguatkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Begitu pula menguatkan hubungan kita, relasi kita, koneksivitas kita dengan sesama kita. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebut bulan Ramadan itu dengan Syahrul Silah, yaitu bulan di mana kita dapat saling merajut hubungan, relasi. Yang pertama adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepatutnya di bulan Ramadan ini di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita peluang yang amat besar, kesempatan yang begitu terbuka untuk senantiasa bertakarrub diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah, dan ini adalah bekal terbaik yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bertakarrub diri kepada Allah dengan beribadah, melakukan ihsan, kebaikan-kebaikan. Baik itu ihsan yang itu adalah sifatnya ta'abbud antara diri seorang hamba kepada Tuhannya, begitu pula ihsan yang kemudian dia lakukan terhadap diri sendirinya dan kepada sesamanya. Dan itu juga semuanya bernilai ta'abbud, bernilai ibadah, bernilai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah jalan-jalan perantara-perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan, apalagi yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan ini, berpotensi besar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selain kita menguatkan atau membenahi relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di bulan Ramadan ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan jiwa kita sendiri. Kadang-kala banyak miskomunikasi, banyak kesalahpahaman antara diri kita dengan jiwa kita sendiri, dengan hati kita. Kadang-kadang kita menginginkan untuk membuat sesuatu, tiba-tiba hati memberontak, pikiran juga menyangkal, mengingkari, tidak mau atau tidak menyetujui program yang akan kita laksanakan. Ada teman kita, ada saudara kita, ada ustaz kita mengajak kita untuk berbuat kebaikan, tiba-tiba hati bergejolak, pikiran mulai mengakal-ngakal. Baiknya kita kayaknya pergi ke sana saja, tidak usah kita ikuti ustaz itu, tidak perlu kita ikuti kawan kita itu, karena kita masih ada kawan-kawan yang lain yang sudah mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Maka kadang-kadang itu terjadi kesalahpahaman di antara diri kita dengan jiwa kita sendiri, dengan hati kita sendiri. Maka saat ini adalah kesempatan terbaik untuk mengoneksikan kembali atau bahkan menginterkoneksikan kembali dengan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Sehingga ketika semuanya itu saling terkoneksikan, semuanya itu saling terhubung, maka insya Allah ketika kita melakukan sesuatu, nanti insya Allah hati juga akan berperan. Kalau yang kita lakukan itu misalnya sesuatu yang baik, maka hati akan tenang. Kalau yang kita lakukan adalah sesuatu yang buruk, maka hati akan menjadi detektor alarm. Kalau dia sudah bergetar, berarti yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Karena kenapa? Hati senantiasa kita sucikan, senantiasa kita servis, kita perbaiki, apalagi di bulan suci
Ramadan seperti ini. Maka mari kita renungi, kita refleksikan diri kita. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini juga kita sebut sebagai bulan silah. Bulan silah apa? Silaturahmi dengan sesama kita. Bulan di mana kita dapat melahirkan rasa empati kita, atau kalau sebelumnya kita memiliki rasa empati dan kemudian kita pupuk rasa empati itu di dalam bulan Ramadan seperti ini, semakin peduli kepada sesama, semakin menebar rahmah kasih sayang kepada sesama, apalagi mereka-mereka yang mungkin nasibnya tidak sama dengan kita. Kalau kita bisa makan sahur, bisa buka puasa dengan apa yang kita inginkan, ada saudara kita yang bahkan untuk sahur saja tidak ada, hanya segelas air yang mungkin tak di mana dia mendapatkannya. Apalagi untuk berbuka puasa, kadang-kadang harus mengemis, harus meminta-minta. Maka ini adalah kesempatan terbaik kita untuk memunculkan, meningkatkan solidaritas kita, kepedulian kita kepada sesama kita. Tadi ada pengumuman bahwasanya ada sumbangan anak yatim, ada sumbangan untuk operasional masjid, dan ada repair. Maka repair itu adalah satu tradisi yang bagus untuk meningkatkan kebersamaan kita, kerukunan kita, keutuhan kita sebagai warga kampung. Maka ketika kita saling berinfak, kadang-kadang repair, kalau 150 itu ada kewajiban, itu adalah satu hal yang wajib untuk ditunaikan. Tapi kalau ada orang yang ingin berlaku lebih, menerapkan ihsan sehingga menambah nominalnya, kalau satu kakak itu 150 dia tambah jadi 250, maka 100 itu adalah kebaikan yang bertambah daripada dirinya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mencatatnya, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Karena kalau mungkin 150 itu yang untuk makannya dirinya sendiri dan keluarga-keluarganya sebagai anggota daripada kakak itu. Tetapi ada kalau kita berpikir, kalau kita lebihkan, maka dalam hal ini kita dapat memberikan porsi kepada orang-orang yang mungkin bisa saja dia belum memiliki kemudahan. Jangankan 150, 50 ribu pun tidak sanggup. Maka ketika kita berlebih ihsan, dan ini adalah kesempatan emas di bulan Ramadan untuk melakukannya. Karena kenapa? Kalau kita melakukan ihsan model seperti itu adalah sejalan dengan apa yang telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW dari sisi kedermawanan yang dimiliki oleh Rasulullah. Mari kita lihat hadis Rasulullah SAW yang amat luar biasa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, menceritakan bahwasanya baginda Rasulullah, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Kita tidak ragu karena baginda kita yang mulia itu adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling dermawan. Tapi coba lihat, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nah, kedermawanan Rasulullah itu paling dapat ditemui, paling dapat dirasakan kapan? Di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu Rasulullah SAW itu benar-benar murah hatinya, benar-benar dermawan, lembut hatinya. Karena kenapa? Setiap malam itu dikunjungi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang tiap malam. Memang kalau di dalam hadis itu tujuannya apa? Fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril alaihissalam itu mengajarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah. Dan ibunda kita Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan akhlaknya Rasulullah SAW itu, yang sehingga kita menemukan kelembutan, keistimewaan dari sosok Rasulullah. Karena khuluqul Quran, akhlaknya baginda Rasulullah itulah Al-Quran. Maka malaikat Jibril mengajarkan bacaan Al-Quran, mengajarkan makna Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kemudian itu dipancarkan, dipraktekkan, diimplementasikan
di dalam segi-segi kehidupannya, di dalam kesehariannya. Kasihan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah modal bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang yang dermawan. Rasulullah mengajarkan kepada kita, "Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajri fa'ilihi." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang utuh macam orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Coba bayangkan kalau seorang dia berikan makanan pembuka puasa, takjilan, 100 pahala puasa dia dapatkan. Tapi orang yang diberikan itu tidak berguna pahalanya. Karena kenapa? Itu dermawan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Allah tidak pernah pelit. Jadi anugerah Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan diberikan kepada hamba-Nya. Jadi sidang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min ar-rihil mursal. Dan kelembutan Rasulullah, kedermawanan Rasulullah, suka memberinya Rasulullah itu bahkan lebih lembut daripada angin segelir angin yang berhembus. Sedang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, bahwasanya baginda Rasulullah itu pernah berwasiat di akhir hayatnya, as-salat, as-salat, salat, salat, wa ma malakat aymanuhum. Kalau salat itu adalah koneksi dengan Allah, relasi hubungan dengan Allah, kuatkan hubungan dengan Allah. Wa ma malakat aymanukum, dan perlakukanlah hamba sahaya dengan sebaik-baiknya. Dalam makna tertinggi adalah merdekakan hamba sahaya. Siapa hamba sahaya? Stratum sosial manusia yang paling bawah, yang paling rendah. Maknanya apa? Allah zat yang maha tinggi. Dan kemudian hamba sahaya yang paling rendah dimintakan, diwasiatkan oleh Rasulullah kepada umatnya untuk diterapkan. Berarti dalam hal ini kemudian level-level yang berada di antara dari ibadah kepada Allah dan kemudian memerdekakan budak hamba sahaya, ada orang-orang, ada level-level yang telah ditentukan pula oleh Al-Quran Al-Karim, yaitu terdapat di dalam An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama itu yang beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Baru kemudian ibadah amal kebaikan itu, ihsan itu berlaku kepada siapa? Kepada orang tua terlebih dahulu. Jadi kalau membuat baik, coba lihat orang tua kita kadang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, karena itu adalah kebaktian seorang anak kepada ayahnya, kepada ibundanya yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Orang tua, rata-rata orang tua mesti sayang dengan anaknya. Jadi apakah salah kalau kita mendahulukan, memprioritaskan orang tua kita untuk kita bahagiakan ketimbang orang-orang yang lain? Maka jawabannya sangat pantas bagi kita untuk memuliakan orang tua. Kemudian wabil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian baru kebaikan kita ini kita tebarkan kepada siapa? Kerabat yang terdekat. Jadi kalau mau memberikan sesuatu, hal-hal yang berbahagia, membagi-bagi kurma, membagi-bagi daging, coba lihat dulu saudara, kerabat-kerabat. Baru kemudian anak yatim, kemudian orang-orang fakir miskin. Kemudian wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi. Baru kemudian tahapan selanjutnya, kepedulian kita kepada tetangga kita sendiri. Dan masya Allah, kampung kita sudah menerapkan kerukunan dalam tetangga. Ada satu himpunan, ada satu perkumpulan buka puasa bersama dalam mengatur nuzul Quran. Ini masya Allah penerapan terhadap ayat An-Nisa ayat 36, wal jari dzil qurba wal jari junub. Ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang agak sedikit berjarak. Kemudian ada teman-teman wasahibi bil janbi, yaitu teman akrab, teman yang sering bercengkrama. Itu adalah orang-orang yang perlu kita pertimbangkan. Wa bin sabil wa ma malakat aymanukum. Kemudian baru orang yang bersafar, orang-orang yang membutuhkan bantuan di dalam perjalanannya. Wa ma malakat aymanukum, dan disenada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, hamba saya untuk dimerdekakan. Dan itu adalah ibadah yang terhadap satu level 100
Semoga Allah memberikan